Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Ibu bapak pemirsa yang budiman yang insyaallah dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini perkenankanlah saya akan menyampaikan materi hidup bahagia. Ibu bapak yang dirahmati Allah, mengapa materi hidup bahagia menjadi sangat penting? Karena sekarang ini banyak orang yang hidupnya tidak bahagia. Banyak yang berpendapat sarjana ekonominya malah morat-marit. Sarjana hukum malah banyak yang dihukum. Sarjana psikologi meluit, dan sarjana PAUD setiap hari hanya bertepuk tangan sama anak-anak kecil. Insya Allah yang gembira dan bahagia adalah sarjana agama seperti ustadznya ini. Yang kedua, mengapa materi ini saya sampaikan? Karena di dalam Al-Quran Allah menghendaki agar kita itu hidup bahagia, dan bahagia itu tidak datang begitu saja. Maka Allah di dalam Al-Quran surat yang sangat fenomenal, yaitu surat Al-Qasas ayat 77 telah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wabtaghi, awalannya dengan kata-kata wabtaghi, dan carilah mimma ataqallah, anugerah terindah dari Allah, ajarul akhirah, berupa kebahagiaan kampung akhirat. Walatan sana sibaka, kita tidak boleh melupakan kebahagiaan kita minat dunia. Kita juga harus hidup bahagia. Banyak para pemirsa mungkin yang bertanya-tanya kepada saya, Ustadz, panjenengan itu hidupnya ingin kaya raya atau bahagia? Demi Allah, jawaban saya, hidup hanya sekali, tidak ingin kaya, tapi saya hanya ingin hidupnya bahagia dan berkecukupan. Cukup sepeda motor saya 2, mobil saya 2, rumah saya 2, perusahaan saya 2, tanah 2 hektar, dan istri 1 saja. Kalau dari pemirsa ada yang berani 2, nanti bisa japri sama saya, mungkin saya ingin mengikutinya. Oleh sebab itu, ibu bapak yang dirahmati Allah, resep hidup bahagia itu sekurang-kurangnya ingin saya sampaikan. Yang pertama, yaitu perbanyaklah aktivitas rohani. Yang kedua, hidup itu harus mudah bersyukur. Yang ketiga, hidup itu anugerah terindah dari Allah. Yang keempat, tentukan tujuan hidup kita di dunia ini. Yang kelima, banyaklah saudara sahabat. Yang keenam, berjiwa sosial, atau dalam bahasa Jawa pun nyah nyoh, biak biu, piar piur, sa sok loman. Kemudian yang ketujuh, jangan menghindar kalau ada masalah. Dan yang terakhir, qanaah, menerima apa adanya. Tapi jangan lupa, yang ke-9 pun kita harus senantiasa, yaitu menjaga kesehatan fisik. Insya Allah 9 hal ini nanti akan saya jelaskan secara sekilas. Yang pertama, perbanyaklah aktivitas rohani. Ibu bapak pemirsa yang sangat saya banggakan, yang insya Allah dirahmati oleh Allah, kehidupan kita tidak terlepas dari yang namanya Sang Khalik, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, maka kita harus memperbanyak aktivitas rohani. Jangan lupa, tidak hanya sekedar menggugurkan sholat 5 waktu, tetapi harus juga menghidupkan sunnah-sunnahnya Rasul, baik itu sholatul lail, kemudian siang hari kita senantiasa untuk sholat duha, kemudian kita juga untuk senantiasa berpuasa sunnah.
Kalau kita mendekatkan diri kepada Allah, insya Allah hidup kita akan bahagia dan akan diberi rezeki yang datangnya tidak disangka-sangka. Surat At-Talaq ayat 3, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Itu yang pertama. Rasa hidup yang kedua yaitu bersyukur. Allah mengingatkan kepada kita harus senantiasa bersyukur. Al-Quran surat Ibrahim ayat 7, wa ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in ada bila sadin. Terjemahan bebasnya, apabila kita bersyukur kepada Allah, sungguh Allah itu akan menambah nikmat kepada kita. Tapi apabila kita itu kufur, siksa Allah teramat sangat pedih. Kalau kita bersyukur kepada Allah, insya Allah hidup kita akan bahagia. Kemudian yang ketiga, hidup itu anugerah terindah dari Allah. Kita tidak boleh menyesal dilahirkan dalam situasi yang seperti ini. Kita harus senantiasa memiliki kebahagiaan karena dilahirkan oleh ibu kandung kita, dibesarkan dimanapun, itu adalah anugerah terindah. Jangan pernah memilih siapa ibu kandung kita untuk dilahirkan. Kita harus senantiasa menerima anugerah terindah dari Allah. Insya Allah hidup kita akan bahagia. Yang keempat, tentukan tujuan hidup. Pemirsa yang sangat saya banggakan, insya Allah dirahmati oleh Allah. Yang keempat ini menarik. Agar kita hidup bahagia, tentukan tujuan hidup. Kita hidup di dunia tidak hanya sekedar mencari maisah atau mencari uang semata-mata, tetapi kita harus senantiasa beribadah kepada Allah. Surat Az-Zariyat ayat 56, Allah telah berfirman yang sangat luar biasa, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita itu diciptakan Allah, jin juga diciptakan Allah, tidak lain dan tidak bukan agar supaya kita senantiasa hanya menyembah kepada Allah. Maka hidup kita itu harus senantiasa dalam rangkaian untuk beribadah kepada Allah. Kemudian yang kelima, yaitu banyaklah bergaul, banyak saudara, banyak teman. Karena dengan banyak teman ini insya Allah kita akan hidupnya bahagia. Apalagi Rasulullah Muhammad SAW pernah bersabda, kewajiban teman terhadap teman yang lain yang pertama yaitu menebarkan salam, uluk-uluk salam. Apalagi sekarang sudah ada WA, kita ada di grup, bisa kemudian kita setiap hari bertegur sapa. Tapi kita itu kalah kendil sama pengamen. Pengamen itu kenal atau tidak kenal pasti uluk-uluk salam. Tapi kalau kita pasti yang sudah kenal. Pengamen itu kalau naik bis umum pasti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya doakan perjalanan ibu bapak selamat sampai tujuan. Jreng. Nah, maka silakan ibu bapak sekali-kali naik bis umum langsung Assalamualaikum. Kira-kira berani apa tidak? Kemudian yang kedua, jika ada yang sakit kita menjenguk dan doakan. Tapi ada yang mengatakan teman saya sakit dijenguk malah marah, Ustaz. Kok bisa? Karena sakit gigi. Yang jenguk ngejak anak-anak kecil itu memang repot. Yang ketiga, mengurus jenazahnya jika meninggal. Ini menarik dari kewajiban kita terhadap teman. Kalau ada yang meninggal kita takziah, paling enggak ikut mensolatkan jenazahnya. Yang keempat, menghadiri undangannya jika diundang. Yang terakhir, saling mendoakan. Apalagi kalau kita bersin, mesti mendoakan alhamdulillah kita yang bersin, yarhamukallah, yang mendengarkan, yang bersin, yahdikumullah. Itu kalau yang pemirsa sekarang ini lakukan. Tapi tetangga saya masya Allah kalau bersin karena pegawai bank BCA, bangunan bagian campur aduk tidak mengatakan alhamdulillah, tapi tahu, tempe, saya bilang gembus. Ini salah semuanya. Maka yang betul yaitu kita harus senantiasa saling mendoakan. Dan yang berikutnya keenam, berjiwa sosial. Nyah, biar hidup tidak sendiri. Kita harus senantiasa bermanfaat untuk orang lain dengan cara bersedekah. Banyak ayat-ayat suci Al-Quran menghendaki agar kita itu bersedekah. Tapi ada satu ayat suci Al-Quran
yang endingnya itu kalau kita bersedekah kemudian hidup kita bahagia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina yunfiquna amwalahum fisabilillah tsumma la yutbiquna ma anfaqu mana wala adan lahum ajrun min rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 262. Wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun itu maknanya orang yang sedekah itu hidupnya tidak pernah khawatir dan mereka tidak pernah bersedih hati. Berarti orang yang sedekah itu hidupnya pasti bahagia. Nah, cara bersedekah hanya berharap kepada Allah. Yang kedua, jangan ragu-ragu. Yang ketiga, berikan pada orang yang tepat. Yang keempat, merahasiakan walaupun boleh terang-terangan. Yang kelima, berilah yang terbaik. Yang keenam juga bisa berikan semuanya kalau mampu. Yang ketujuh, ikhlas. Ini kita kalau mau bahagia harus senantiasa berbagi atau nyoh, biak, biu, piar, biur. Kemudian hidup bahagia, resep yang ketujuh, jangan menghindar kalau ada masalah. Ini menarik. Pemirsa yang sangat saya banggakan, sekarang banyak orang yang banyak masalah. Kalau ada masalah, jangan dipendam, tapi harus kita selesaikan. Insya Allah dengan kita selesaikan, hidup kita akan menjadi bahagia. Kemudian yang kedelapan, qanaah, menerima apa adanya. Apapun profesi kita, siapapun kita, berkaitan dengan rezeki dari Allah, qanaah, terima apa adanya. Insya Allah hidup kita akan bahagia, tidak hanya melulu memikirkan kehidupan di dunia ini. Dan yang terakhir, yang nomor 8, kalau kita mau hidup bahagia, menjaga kesehatan fisik. Ada pepatah Arab yang sangat luar biasa terkenal di bulan Ramadan, sumu tasihu, berpuasalah kamu nanti akan sehat. Kalau tidak bisa menjaga kesehatan fisik berolahraga, puasa. Makanya istri saya setiap pagi habis subuh itu selalu latihan golf, nyapu itu kan seperti orang yang golf. Nah itu insya Allah hidupnya akan sehat. Kalau sehat kita itu akan bahagia. Tidak ada artinya kita punya banyak uang tapi kita tidak sehat. Inilah ibu bapak yang dirahmati Allah, resep hidup bahagia. Saya ulangi, perbanyaklah aktivitas rohani, mudah bersyukur, hidup itu anugerah terindah dari Allah. Tentukan tujuan hidup, banyaklah saudara, berjiwa sosial, nyoh, biak biuk, jangan menghindar kalau ada masalah, qanaah, menerima apa adanya, dan menjaga kesehatan fisik. Dengan demikian, kalau kita lakukan 9 resep hidup bahagia itu, insya Allah hidup kita pun akan bahagia, baik di dunia terlebih nanti di akhirat. Kupat janure tuwa, lepat nyuwun pangapura, kupat dudu santen, jemik blas mboten enak. Kupat lawit fokusan enak tenan. Saya kira selamat, cukup, insya Allah kita ketemu di kesempatan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.